Baik anak-anak, setelah kita mengetahui pendahuluan dari pelajaran simulasi digital kelas 10 semester 1, berikutnya kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama ini adalah komunikasi dalam jaringan. Manusia merupakan makhluk sosial. Secara naluriah, makhluk sosial membutuhkan berkomunikasi dengan sesama. Tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa terjadinya komunikasi. Komunikasi di sini bukan berarti hanya komunikasi menggunakan suara, namun juga bisa menggunakan komunikasi-komunikasi yang lain. Jadi, untuk orang-orang yang mempunyai keterbatasan pada panca inderanya, tetap melakukan komunikasi dengan caranya masing-masing. Sebagai contoh, untuk seseorang yang mengalami tunawicara, secara otomatis dia akan melakukan komunikasi dengan orang lain dengan caranya sendiri agar orang lain mengerti yang dimaksudkan. Seiring dengan perkembangan teknologi, bentuk komunikasi juga ikut berubah. Jika pada awalnya komunikasi hanya terbatas di lingkungan sendiri, di keluarga sendiri, di kelompok sendiri, atau hanya di wilayah sendiri, kini jangkauan komunikasi setiap orang semakin meluas. Pada waktu kita masih sekolah di taman kanak-kanak, tentu komunikasi kita hanya sebatas tetangga atau warga desa. Kemudian kita melanjutkan ke SMP, ke SD, komunikasi akan menjadi lebih luas. Dilanjutkan ke jenjang SMP, lebih luas lagi. Dilanjutkan ke jenjang SMA sampai ke perguruan tinggi, tentu komunikasi yang kita lakukan akan menjadi luas. Dan dengan perkembangan teknologi saat ini, komunikasi yang semula hanya terbatas pada lingkungan sendiri bisa menjadi lebih luas, bahkan kita bisa berkomunikasi antar negara. Dengan kemajuan komunikasi tersebut, membuka kemungkinan kita bisa memperoleh sumber informasi baru dan memperluas lingkup interaksi dan diskusi. Kegiatan belajar yang pertama adalah menerapkan pengetahuan komunikasi dalam jaringan dengan materi inti pengertian komunikasi dalam jaringan. Dengan tujuan pembelajaran, siswa akan mampu menjelaskan pengertian komunikasi. Siswa mampu
mengidentifikasi jenis komunikasi, siswa mampu untuk menjelaskan pengertian komunikasi dalam jaringan yang terdiri dari mengidentifikasi fungsi dan jenis komunikasi daring, serta mengidentifikasi komponen pendukung komunikasi dalam jaringan. Uraian materi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua belah pihak dalam situasi yang tertentu. Komunikasi menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Ini adalah definisi komunikasi menurut Effendi. Definisi yang kedua menurut Handoko, komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain. Sedangkan menurut Robin, tidak ada kelompok yang dapat eksis tanpa komunikasi. Komunikasi adalah pentransferan makna di antara anggota kelompok. Lewat pentransferan makna, informasi dan gagasan dapat dihantarkan. Namun yang harus diperhatikan, komunikasi bukan hanya sekedar menanamkan makna, tapi juga harus dipahami. Maksudnya, apabila kita ingin mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain, komunikasi bisa dianggap berhasil apabila lawan yang kita ajak berkomunikasi memahami apa yang kita maksudkan. Ada definisi komunikasi yang lebih merayat, yang mudah dipahami, seperti yang dikemukakan oleh Mas Rini, bahwa dalam bahasa Betawi sebagai berikut. Gua ngomong, lu ngerti. Lu ngomong, gua ngerti. Jadi maksudnya, kedua belah pihak harus betul-betul sama-sama mengerti yang dimaksudkan. Jadi percuma melakukan komunikasi apabila lawan yang kita ajak berkomunikasi tidak paham dengan yang kita maksud. Komunikasi terjadi jika saya berbicara, Anda mengerti, dan sebaliknya, jika Anda yang berbicara, saya mengerti.
Jika Anda berbicara, sedangkan mitra Anda tidak mengerti, ataupun sebaliknya, maka komunikasi belum dikatakan terjadi. Berikutnya beberapa fungsi dari komunikasi. Di antaranya, yang pertama, sebagai informasi. Komunikasi bisa membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data dan menilai pilihan-pilihan alternatif. Yang kedua, komunikasi bisa sebagai kendali. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawan. Yang ketiga, komunikasi sebagai motivasi. Komunikasi bisa membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja yang baik, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja jika itu di bawah standar. Jadi maksudnya fungsi komunikasi sebagai kendali dan motivasi ini bila diterapkan dalam suatu perusahaan. Fungsi komunikasi yang keempat adalah sebagai pengungkap emosional. Komunikasi sebagai komunitas, maksud saya bagi sebagian komunitas, mereka memerlukan interaksi sosial. Jadi, komunikasi yang terjadi di antara komunitas itu bisa merupakan cara untuk menunjukkan kekecewaan, rasa senang, ataupun rasa puas. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwasanya komunikasi menyiarkan ungkapan emosional dari perasaan dan juga sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial. Yang kedua, jenis komunikasi. Sampai saat ini, kita mengenal dua jenis atau kategori komunikasi. Yang pertama, komunikasi lisan atau verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu diucapkan maupun ditulis. Kategori komunikasi yang kedua adalah komunikasi nirkata atau nonverbal, yaitu komunikasi menggunakan bahasa tubuh.